Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfatri Astuti, NIM E1E019342. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai penelitian kualitatif untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah metode penelitian kualitatif. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, maupun pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Menurut Suaryono pada tahun 2010, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif ada 4, yaitu teknik observasi. Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan terkait dengan objek-objek yang akan diamati. Yang kedua yaitu interview atau wawancara. Adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden atau narasumber yang dilakukan secara langsung oleh pewawancara. Yang ketiga yaitu kuesioner atau angket, merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung, dalam artian peneliti tidak langsung bertanya jawab kepada responden atau narasumber, melainkan dengan mengajukan daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden atau narasumber. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan catatan. Pemeriksaan catatan atau dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa surat, catatan, arsip foto, hasil rapat, ataupun jurnal kegiatan, dan lain sebagainya. Lanjut yaitu penelitian analisis dokumen atau analisis konten. Analisis dokumen atau analisis konten adalah penelitian yang bersifat membahas secara mendalam terkait isi suatu informasi tertulis atau cetak dalam media massa. Tujuan dari analisis konten ini yaitu untuk menggambarkan karakteristik pesan dan menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan. Proses penelitian analisis konten yang pertama yaitu menetapkan desain atau model penelitian. Yang kedua, pencarian data pokok atau data primer, dan yang ketiga yaitu pencarian pengetahuan konstekstual. Selanjutnya yaitu penelitian studi kasus. Pengertian penelitian studi kasus adalah studi intensif tentang seseorang, sekelompok orang atau unit yang bertujuan untuk menggeneralisasi beberapa unit. Penelitian studi kasus adalah laporan informasi deskriptif tentang data penelitian, percobaan atau eksperimen, proyek, peristiwa atau analisis. Tujuan dari penelitian studi kasus yaitu secara umum yaitu menggambarkan situasi individu, mengidentifikasi masalah-masalah utama dari kasus yang akan diteliti, dan yang ketiga menganalisis kasus-kasus menggunakan konsep-konsep teoritis yang relevan dari unit atau disiplin ilmu tertentu, dan yang terakhir yaitu merekomendasikan tindakan untuk kasus tertentu. Lalu karakteristik penelitian studi kasus. Yang pertama yaitu menempatkan objek penelitian sebagai kasus. Yang kedua, memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer yang tidak dilakukan pada kondisi kehidupan sebenarnya. Yang keempat, menggunakan berbagai sumber data. Dan yang kelima, menggunakan teori sebagai acuan penelitian. Selanjutnya yaitu pemilihan sampel dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, purpose sampling dan snowball sampling. Lalu pengumpulan data pada penelitian studi kasus dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, studi dokumen, dan fokus group discussion. Lalu selanjutnya yaitu penelitian etnografik. Penelitian etnografik adalah metode penelitian di mana peneliti mengamati atau berinteraksi dengan subjek yang akan diteliti di lingkungan kehidupan nyata mereka.
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menggambarkan budaya atau subkultur dengan serinci mungkin termasuk bahasa, adat istiadat, nilai-nilai, upacara keagamaan, dan hukum yang ada pada masyarakat tersebut. Yang ketiga, lalu proses dari penelitian etnografik ini, menurut Spredel, siklus penelitian etnografik mencakup 6 langkah. Yang pertama, pemilihan proyek etnografi. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, perekaman data. Yang kelima, analisis data. Dan yang terakhir yaitu penulisan laporan. Teknik penelitian etnografi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, holistik. Holistik artinya peneliti harus memiliki empati dan melakukan identifikasi terhadap kelompok. Mereka harus hidup seperti orang lokal tersebut. Lalu yang kedua yaitu semiotik. Artinya, peneliti memeriksa bentuk simbolik yang digunakan oleh orang-orang yang akan dianalisis dan menganalisisnya sehubungan dengan seluruh budaya yang berkembang dalam suatu kelompok. Dan yang terakhir yaitu kritis. Artinya, peneliti mencoba mengungkapkan apa yang biasa tersembunyi dan tidak terucap dalam budaya dan mencari pada asumsi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.